Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ramdhani. Saya dari Universitas Tadulako, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan dari jurusan Ekonomi Manajemen. Di sini saya akan mereview 3 jurnal yang terkait tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Baik saja, langsung saja kita lanjut pada jurnal yang pertama, yaitu analisis pelatihan sumber daya manusia pada karyawan PTX yang ditulis oleh Irfan Reharnata, Henry Erianto, Suherdik, yang ditulis pada tahun 2023. Abstrak dalam jurnal ini membahas tentang analisis pelatihan SDM pada karyawan divisi geofisika PTX dan penentuan apakah pelatihan tersebut telah dilakukan secara optimal. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan pengumpulan data melalui studi observasional dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan SDM pada karyawan divisi geofisika PTX tidak optimal karena kurangnya waktu dan peralatan yang memadai selama pelatihan. Disarankan untuk melakukan pelatihan pada waktu yang tepat dan memberikan waktu yang cukup bagi karyawan untuk belajar dari mengembangkan diri, manajemen waktu yang baik, dan evaluasi pengadaan. Peralatan juga diperlukan untuk kinerja karyawan yang optimal. Baik, langsung saja pada pendahuluan yang dalam jurnal ini membahas tentang pentingnya pelatihan sumber daya manusia atau SDM dalam meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan. Pelatihan SDM merupakan suatu standarisasi bagi setiap perusahaan dan dapat membantu karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Selain itu, pendahuluan dalam jurnal ini menjelaskan bahwa pelatihan SDM yang optimal dapat mendukung dan mempermudah setiap instansi atau perusahaan. Metode penelitian pada metode penelitian jurnal ini juga digunakan metode deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi observasi dan wawancara. Studi observasi dilakukan pada divisi geofisika PTX, sedangkan wawancara dilakukan dengan 4 partisipan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Lanjut, data hasil wawancara juga dikonvertasikan kembali dengan partisipan melalui metode member check-in untuk memperkuat hasil data yang dibuat oleh peneliti. Metode analisis data yang digunakan meliputi reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan hasil. Dan pembahasan pada hasil jurnal ini dibahas mengenai pelatihan SDM pada karyawan divisi geofisika PTX. Hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa penelitian SDM pada karyawan tersebut tidak optimal karena kurangnya waktu dan peralatan yang memadai selama pelatihan. Hal ini berdampak pada kualitas pelatihan yang diberikan kepada karyawan dan mampu memberikan kemampuan mereka untuk mengembangkan diri. Pembahasan juga mencakup rekomendasi untuk meningkatkan pelatihan SDM pada karyawan di divisi geofisika PTX. Rekomendasi tersebut meliputi pelaksanaan pelatihan pada waktu yang tepat, pemberian waktu yang cukup bagi karyawan untuk belajar dan mengembangkan diri, manajemen waktu yang baik, dan evaluasi pengadaan peralatan yang memadai. Pembahasan juga mengaitkan hasil penelitian ini dengan konsep pengembangan SDM, strategi SDM, dan strategi manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Pelatihan SDM pada karyawan dianggap sebagai bagian dari pengembangan SDM yang penting dalam mendukung strategi bisnis perusahaan. Selain itu, pembahasan juga mengaitkan hasil penelitian ini dengan pengaruh pelatihan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan, serta pentingnya pelatihan dan pengembangan sumber daya dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Pada akhir pembahasan, penulis juga menyebutkan adanya artikel-artikel lain yang membahas topik terkait pengembangan SDM, strategi bisnis, pengaruh pelatihan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan, serta pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya pelatihan SDM dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Langsung saja kesimpulannya jurnal ini bahwa penelitian SDM pada karyawan di divisi geofisika PTX belum optimal karena kurangnya waktu dan peralatan yang memadai selama penelitian. Hal ini berdampak pada kualitas pelatihan yang diberikan kepada karyawan dan kemampuan mereka untuk mengembangkan diri. Dalam konteks pengembangan SDM, strategi bisnis dan manajemen sumber daya manusia
Pelatihan SDM dianggap penting dalam mendukung strategi bisnis perusahaan. Pelatihan yang efektif dapat membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka serta berkontribusi lebih baik dalam pekerjaan mereka. Untuk meningkatkan pelatihan SDM pada karyawan Divisi Geofisika PTX, disarankan untuk melakukan pelatihan pada waktu yang tepat, memberikan waktu yang cukup bagi karyawan untuk belajar dan mengembangkan diri, menerapkan manajemen waktu yang baik, dan melakukan evaluasi pengadaan peralatan yang memadai. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelatihan SDM pada karyawan di Divisi Geofisika PTX ini dapat dilakukan secara optimal, sehingga karyawan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, serta berkontribusi lebih baik dalam pekerjaan mereka. Oke, itu tadi jurnal yang pertama. Baik, pada jurnal yang kedua, yaitu yang berjudul Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi, yang ditulis oleh Sinta Devi Apriliana, Ertian Rining Nawansari, yang ditulis oleh pada tahun 2021. Jurnal ini membahas abstrak dari jurnal ini membahas tentang pentingnya pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi terhadap sumber daya manusia dalam organisasi. Jurnal ini menekankan bahwa sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi, dan bahwa mengembangkan keterampilan dan berkompetensi karyawan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Jurnal ini secara khusus berfokus pada kasus PT Pembangkitan Jawa hingga Bali, anak perusahaan PLN yang bertanggung jawab atas pengelolaan distribusi listrik Jawa dan Bali. Perusahaan ini berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan karyawannya untuk mendukung kinerja saat ini dan masa depan. Jurnal ini menyoroti berbagai sistem dan praktik manajemen yang diterapkan oleh perusahaan, seperti manajemen aset, manajemen resiko, manajemen kualitas, dan manajemen pengetahuan. Jurnal ini juga menyebutkan pentingnya pengembangan karir yang adil dan transparan, serta evaluasi kinerja bagi karyawan. Jurnal ini menyimpulkan dengan menekankan perlu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Pada pendahuluan dalam jurnal ini membahas tentang pentingnya pengembangan sumber daya manusia atau SDM berbasis kompetensi dalam organisasi. Jurnal ini menggarisbawahi bahwa SDM merupakan aset terpenting dalam mencapai tujuan organisasi, dan bahwa pengembangan keterampilan dan kompetensi karyawan sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa PT Pembangkitan Jawa hingga Bali, anak perusahaan PLN, memiliki komitmen untuk mengembangkan SDM yang unggul dan berkualitas. Pendahuluan ini juga memberikan gambaran tentang sistem dan praktik manajemen yang diterapkan oleh perusahaan, seperti manajemen aset, manajemen risiko, manajemen kualitas, dan manajemen pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dan pembahasan pada dalam jurnal ini dibahas tentang pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi di PT Pembangkitan Jawa hingga Bali. Penelitian ini menunjukkan bahwa PT Pembangkitan Jawa hingga Bali ini memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan SDM yang unggul dan berkualitas. Perusahaan ini menerapkan berbagai sistem manajemen atau best practice seperti manajemen aset, manajemen risiko, manajemen kualitas, dan manajemen pengetahuan. Selain itu, PT Pembangkitan Jawa hingga Bali ini juga memberikan kesempatan yang sama bagi pengembangan kompetensi seluruh karyawan tanpa memandang gender, suku, agama, dan ras, maupun level jabatan. Evaluasi kinerja karyawan juga dilakukan secara fair dan transparan. Berikut hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM berbasis kompetensi sangat penting dalam meningkatkan kinerja organisasi dan mencapai tujuan perusahaan. Langsung kesimpulan dari jurnal ini. Pada kesimpulan dalam jurnal ini, penulis menyimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. PT Pembangkitan Jawa hingga Bali ini telah mengimplementasikan berbagai sistem dan praktik manajemen yang mendukung pengembangan SDM,
seperti manajemen aset, manajemen risiko, manajemen kualitas, dan manajemen pengetahuan. Perusahaan ini juga memberikan kesempatan yang sama bagi pengembangan kompetensi seluruh karyawan tanpa memandang faktor syarat tadi, maupun level jabatan. Evaluasi kinerja karyawan dilakukan secara fair dan transparan. Dengan pengembangan SDM yang berkelanjutan, PT Pembangkitan Jauh hingga Bali ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Baik dalam yang ketiga itu adalah jurnal yang ketiga yang berjudul Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Lembaga Pendidikan Islam, yang ditulis oleh Tiarani Mirella Sendia Sentosa, yang ditulis pada tahun 2022. Abstrak dalam jurnal ini membahas tentang pentingnya pelatihan dan pengembangan dalam lembaga pendidikan Islam. Jurnal ini menekankan perlu sumber daya manusia yang profesional untuk meningkatkan prestasi siswa. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan pendekatan tinjauan pustaka. Jurnal ini menjelaskan dasar, tujuan, tahapan, dan pentingnya pelatihan dan pengembangan dalam lembaga pendidikan Islam. Jurnal ini juga menyoroti bagaimana pelatihan dapat membuat sumber daya manusia lebih kompeten dan profesional, sedangkan pengembangan bertujuan untuk memicu inovasi dan kreativitas. Jurnal ini menyimpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan yang tepat dapat menghasilkan pendidikan yang baik dalam lembaga pendidikan Islam. Pendahuluan pada jurnal ini membahas tentang pentingnya pendidikan Islam dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan Islam memiliki tujuan untuk membangun sumber daya manusia dalam berbagai aspek dengan mengacu pada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Jurnal ini juga menyebutkan bahwa pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan Islam harus memperhatikan sasaran, kebijakan, anggaran, kurikulum peserta, dan waktu pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan data yang bervariasi, baik dari lisan, tulisan, benda-benda yang diamati, dokumentasi, dan hal-hal yang lain. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur review seperti jurnal ilmiah, buku, e-book, dan internet. Pembahasan dalam jurnal ini dibahas mengenai pentingnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan Islam. Pembahasan meliputi tujuan dari pelatihan dan pengembangan, tahapan yang dilakukan, dan pentingnya aspek-aspek seperti loyalitas, taat peraturan, tanggung jawab, sikap kerja, dan perhatian terhadap murid dalam pengembangan sumber daya manusia. Pembahasan juga menyoroti berbagai pelatihan dan pengembangan dapat meningkatkan profesionalisme guru seperti kompetensi mereka dan kinerja mereka. Motivasi juga menjadi faktor penting dalam peningkatan kinerja guru. Pembahasan juga menekankan bahwa pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia membantu guru menjadi lebih bijak, mampu menyelesaikan masalah, meningkatkan kepuasan kerja, dan menjadi lebih mandiri serta percaya diri menghadapi tantangan zaman. Kesimpulan pada jurnal ini disimpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sangat penting dalam lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan profesionalisme guru dan kompetensi mereka melalui tahapan perencanaan, desain pelatihan dan pengembangan serta penilaian atau evaluasi. Pelatihan dan pengembangan dapat membantu guru menjadi lebih bijak, mampu menyelesaikan masalah, meningkatkan kepuasan kerja, dan menjadi lebih mandiri serta percaya diri menghadapi tantangan zaman. Langsung kesimpulan dari 3 jurnal di atas. Dari ketiga jurnal yang saya sebutkan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa pelatihan sumber daya manusia atau SDM penting untuk peningkatan kualitas karyawan. Pentingnya pelatihan berbasis kompetensi ditekankan dan berfokus pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan. Namun, setiap organisasi memiliki tujuan yang berbeda untuk pelatihan SDM, seperti peningkatan produktivitas, kinerja, atau lulusan berkualitas, sehingga pendekatan pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing organisasi. Kesimpulannya, merancang pelatihan yang sesuai dengan konteks dan tujuan organisasi akan membantu meningkatkan SDM karyawan dan mencapai hasil yang diinginkan. Itulah tadi penjelasan tentang 3 jurnal yang tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Sekian, jika ada salah kata atau apapun itu,
Saya mohon maaf. Saya Iri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.